terima kasih. Tepuk semangat. Oke, sebelum kita memulai dengan kegiatan pada pagi hari ini, saya minta Diva untuk memimpin kita dalam kegiatan ini. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti kami pernah bersalah kepada kami, dan jangan masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Diva. Silahkan duduk. Pada pagi hari ini, anak-anak, kegiatan kita adalah kegiatan literasi, yaitu kita membaca Alkitab. Silahkan membuka Alkitab pada Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita membaca bersama-sama. Mulai. Murid-murid memetik gayung pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus mendapatkan membuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat, lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka jangan mengikuti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini, hak yang pertama, kewajiban dan tanggung jawab. Yang kedua, melalui media PowerPoint interaktif, siswa dapat menganalisis pantun dan amanat serta melisankan pantun dengan baik. Siswa dapat mengelompokkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran pertama, PKN, Pak Guru akan membagikan siswa terdiri atas 3 kelompok. Oke anak-anak, mari kita semua perhatikan dan mengamati video berikut. Ini kita kembali belajar Oke. tema 4 Anak-anak silahkan dan pelajaran mengamati video tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. kewajiban dan tanggung jawab diri sendiri. Contoh hak yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Contoh kewajiban yaitu menjaga kesehatan tubuh. Anak-anak sambil mengamati video, Yang Maha Esa. Contoh tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi serta olahraga teratur agar tubuh sehat. pada lembaran kerja siswa. Siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Kewajiban siswa adalah belajar. Dan tanggung jawab siswa adalah belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anak. Sebagai anak, kita memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus
masyarakat. Mari kita simak hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai anak berikut ini. Hak sebagai anak. Ketiga, hak sebagai anak sesuai tahap usianya. Keempat, mendapatkan penghidupan yang layak. Dan yang kelima, mendapatkan perlindungan dari orang dewasa. Kewajiban sebagai anak. Pertama, membersihkan lingkungan sekitar. Kedua, menghormati orang yang lebih tua. Ketiga, membantu teman, orang tua, dan kelima, belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab sebagai anak. Tanggung jawab kita sebagai anak yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Menjaga ketertiban di lingkungan rumah, sekolah. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita harus bekerja sama melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Jika tidak, maka kehidupan bermasyarakat menjadi tidak teratur. Gotong royong membersihkan lingkungan merupakan wujud tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Mari kita perhatikan contoh upaya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong di masyarakat. Kedua, berpartisipasi dalam memberikan bantuan bagi korban bencana. Ketiga, mengambil keputusan bersama. Yang keenam, mengembangkan wisata budaya lokal. Ketujuh, melestarikan permainan tradisional. Dan yang kedelapan, berpartisipasi dalam sanggar seni tradisional. Bentuk tanggung jawab terhadap keluarga. Bentuk tanggung jawab kita terhadap keluarga yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga nama baik keluarga, menjaga kebersihan rumah, menjaga keamanan rumah, dan menjaga kerukunan antar. Pelaksanaannya di sekolah berikut ini. Bentuk tanggung jawab kebersihan sekolah. Pelaksanaannya membersihkan kelas, mengikuti kerja bakti, membuang sampah di tempatnya. Bentuk tanggung jawab ketertiban sekolah. Contoh pelaksanaannya datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar dengan tenang, memakai seragam sekolah. Bentuk tanggung jawab keamanan sekolah. Contoh pelaksanaannya menaati aturan sekolah, waspada terhadap orang yang mencurigakan yang masuk ke lingkungan sekolah. Bentuk tanggung jawab yang keempat yaitu keindahan sekolah. Contoh pelaksanaannya merawat tanaman di sekolah, menjaga kebersihan dinding sekolah, menghias halaman kelas. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab kekeluargaan di sekolah. Contoh pelaksanaannya berteman tanpa membeda-bedakan, membantu teman yang membutuhkan, bersikap sopan kepada semua warga sekolah. Apakah ada yang masih ingat tadi video tentang apa saja dalam video tersebut? Eti, tadi video itu ada apa-apa saja dalam video? Betul. Tepuk semangat untuk Eti dulu. Semangat. Betul, tadi dalam video itu tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Coba J. Pasti tadi masih ingat kembali apa itu hak pada video tadi. Hak itu apa? Ya betul. Hak itu adalah segala sesuatu yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Mari kita tepuk salut untuk Sia BT. Salut, salut.
atau Diva? Tanggung jawab itu apa? Selain Aurel, Diva. Siapa yang berani bisa menjawab? Coba Diva, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Tanggung jawab itu keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatunya. Mari kita tepuk semangat yang kuat, tepuk semangat. Oleh anak-anak perhatikan, hak itu adalah segala sesuatu sudah seharusnya dimiliki setiap orang sejak lahir. Saat kita lahir itu kita sudah ada hak dalam diri kita. Pertama kali saat kita hidup. Contohnya seperti apa? Hak yang dimiliki sejak lahir itu contoh seperti apa? Ya betul, tepuk tangan. Kasih sayang. Selain kasih sayang apa lagi? Mendapatkan tempat tinggal. Ya, mendapatkan tempat tinggal. Tepuk tangan, mendapatkan tempat tinggal. Kalau tanpa tempat tinggal, itu harus tinggal di mana? Pondok tinggal itu di Bukit Morone atau di Wemai sana. Kita harus ada mendapatkan tempat tinggal. Selain tempat tinggal apa lagi? Apa? Perlindungan. Dan apa? Untuk apa? Masih terlalu banyak. Apa? Bermain. Oh, ya makan. Kalau tanpa makan, mati toh. Yang berikut tentang kewajiban. Kewajiban itu sesuatu harus kita laksanakan toh. Sesuatu yang kita laksanakan. Contohnya seperti apa sebagai anak sekolah? Sesuatu yang kita laksanakan, kewajiban sebagai anak sekolah. Belajar. Apa? Belajar. Saya belajar itu apa? Baca. Ya itu saya baca itu apa? Sebagai kewajiban seorang anak sekolah. Tertib di sekolah. Ya harus apa? Tertib di sekolah. Harus tertib. Melawan orang tua di sekolah seperti guru atau tidak? Tidak. Kita harus tertib menaati peraturan yang ada di sekolah. Jam masuk jam 7, kita tepat waktu pada jam berapa itu berarti itu dia melawan. Apa itu tanggung jawab? Itulah keadaan wajib yang menanggung segala sesuatu. Itu adalah materi PKS. Sekarang kita materi yang kedua, bahasa desa. Kita tentang pantun, ciri-ciri pantun dan isi dari amanat dari suatu pantun. Anak-anak, masih ingat pantun? Materi kayak lalu. Sebuah puisi Melayu yang terikat dalam beberapa aturan yang berlaku. Ya tepuk masih ingat pantun. Coba itu aku ulang kembali. Pantun adalah sebuah puisi Melayu yang terikat dalam beberapa aturan yang berlaku. Itu pantun adalah sebuah puisi Melayu. Ini bilang bermain. Ciri-ciri pantun saya kembali ke Diva. Ciri-ciri pantun. Coba Diva ulang ciri-ciri pantun bagaimana? Suara yang keras. Sajak A B A B. 2. Satu bait terdiri atas angkat satu baris terdiri atas angkat baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 11 huruf kata. 4. Baris pertama dan kedua disebut sambilan, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Oke, semua ulang kembali. Halo. Coba semua ulang kembali. Sebutkan ciri-ciri dari pantun. Yang pertama apa? Pantun bersama Sama-sama. Pantun bersajak adik-adik. Kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 11 suku kata. Keempat, baris pertama dan
sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi pantun. Oke, terima kasih. Kita mencari isi pantun. Isi pantun adalah makna utama pantun yang berisi pesan atau perkataan yang ingin diucapkan penulis. Itu terletak pada baris ketiga dan keempat. Amanat dari sebuah pantun adalah pesan yang terkandung pada suatu pantun. Coba kita membaca sama-sama pantun berikut. Ayo sama-sama. Pohon bambu dengan cincang, bambu tenggelam tergenang matahari. Barang siapa yang malas sekolah akan menyesal di kemudian hari. Coba anak-anak, isinya tentang apa? Makna. Siapa bisa tahu tentang itu? Pohon bambu dengan cincang, bambu terbelah terkena matahari. Barang siapa yang malas sekolah akan menyesal di kemudian hari. Maknanya dari pantun seperti apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa, Aurel? Artinya itu sebagai kita sebagai anak pelajar siswa, kita jangan apa? Kita jangan malas ke sekolah. Nanti suatu saat kawan punya sudah teman saya punya, teman dokter atau dia pilot, aduh baru menyesal. Berarti menyesal itu tidak ada guna toh? Ya, berarti mulai sekarang kita harus apa? Rajin apa? Selain rajin ke sekolah, kita rajin apa? Supaya di kemudian hari jangan menyesal. Tiba-tiba itu dia punya teman jadi pilot. Berarti sedih juga. Coba saya sekolah sampai saya rajin ke sekolah atau rajin belajar, berarti saya sudah jadi pilot. Berarti itu kita menyesal tidak ada guna toh? Betul atau tidak? Betul. Oke, sekarang anak-anak dari kelompok 1, 2, dan 3 silakan mengerjakan lembaran kerja siswa yang telah dibagikan yang ditambah sisa. Siswa membuat pantun tersendiri, betul-betul di situ. Contoh buatlah pantun tersendiri, istilah sebuah pantun. Pantun nasihat atau pantun apa saja dan dia punya aturannya. Ya, silakan. Pada ini halaman yang terakhir punya ini. Ini suruhannya itu buatlah pantun yang mengandung nasihat. Tulislah di sini dan apa arti pantun atau makna dari pantun tersebut. Bisa atau tidak? Bisa. Silakan mengerjakan di lembaran kerja situ. Silakan diskusi atau siapa saja yang sebut pantun saja. Sebut pantun ini yang benar. Bisa. Tuliskan nomor ini sudah. Isi sini. Isi pantun sini. Langsung isi. Itu sebagai contoh, di atas itu sebagai apa? Contoh anak-anak. Itu sebagai contoh. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayang segiga. Masalah warga datang berkumpullah untuk mufakat. Itu sebagai contoh. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama-sama. Itu sebagai contoh. Sekarang kamu sendiri membuat puisi atau pantun. Dari kelompok 1, tulis pantun. Setelah itu menuliskan yang punya arti, makna dari pantun tersebut. Ya, kelompok 3, ayo semangat. Coba Pak Guru minta perwakilan kelompok 1, 2, 3 bisa menuliskan pantun yang dibuat. Bisa atau tidak? Bisa. Siapa yang berani? Iti maju. Oke, kita tepuk tangan yang meriah. Sudah semua mendengar. Burung duri, burung canari, hinggap di pohon sejenak.
saja. Terus ibadah setiap hari. Rajin berdoa jangan lupa. Maknanya kita harus terus beribadah dan jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih kelompok semangat. Coba Aurel. Kalau kamu lagi di pantai, jangan lupa menggelar tikar. Kalau kamu ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Maknanya, kalau ingin pandai harus rajin belajar. Oke, mari kita tepuk tangan. Tepuk tangan yang mulia untuk Aurel. Terima kasih Aurel. Sekarang Sia BT. Buah kenari, buah semangka. Buah kenari, buah mangga. Dalam karung ada 10. Agar orang tua bangga, jadilah kamu anak patuh. Maknanya kita harus jadi anak yang patuh kepada orang tua. Oke, terima kasih. Tepuk semangat lagi yang keras. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk perwakilan untuk laki-laki minggu depan bisa mengisikan pantun tersendiri. Itu pada minggu depan. Halo. Hai. Ya, kita sudah pelajaran pertama tentang materi untuk mata pelajaran PKN. Tadi setelah itu bahasa biasa, sekarang kita masuk kembali ke IPS. Kita akan mempelajari tentang interaksi sosial pada mata pelajaran IPS ini. Kita sebagai makhluk sosial itu tidak dapat memiliki kebutuhan hidup seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu setiap manusia harus menjalin interaksi dengan orang. Apa itu interaksi sosial? Mari kita menonton interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup seorang diri. Manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia akan menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Interaksi antar individu adalah interaksi antara individu dengan individu lainnya atau interaksi antara dua orang. Contohnya, saling berbincang dengan teman, menyapa tetangga, dan seorang dokter yang mengobati seorang pasien. Nah, sambil menonton video, kita bermain dengan itu gambar-gambar mana yang termasuk. Guru yang mengajar Kita di bisa depan antara kelompok, kelompok individu, kelompok kelompok. Ini yang berbicara saat seminar, dan seorang siswa yang membaca pantun sambil di depan menonton kelas. video dan sambil menonton video. Jenis interaksi yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya, lomba tarik tambang antara dua tim ataupun tiga kelompok yang sedang bersaing pada persatuan. Sedangkan Ya, saat ini yang tergambar ini dia mana yang termasuk interaksi sosial antara individu. Mana individu ya yang terus yang kelompok yang kelompok yang itu ada kelompok dengan individu yang dan sangat kerjakan sambil menonton video. dan kedua belah pihak. Dengan adik-adik, interaksi untuk menjaga persatuan merupakan interaksi yang baik. Dengan menjaga interaksi yang baik, interaksi masyarakat Sampai TP. Semua kerjakan ada 3 lembar. Ada yang di kelompok kelompok, ada yang di individu, ada yang kelompok individu. Itu ada 3 lembar. Contoh interaksi untuk menjaga Bisa persatuan, membagi lem ke belajar kelompok dan berkolaborasi. kita lagi satu di kelompok. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu tujuan tersebut adalah menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan tentram.
Berikut contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat sebagai upaya menciptakan lingkungan yang baik, aman, tentram, dan berjalin persatuan. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, melaksanakan kerja bakti secara rutin. Yang kedua, mengadakan ronda malam atau sistem. Yang ketiga, menyelesaikan masalah lingkungan melalui musyawarah. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai sesama. Yang kelima, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang keenam, menjunjung tinggi rasa toleransi antar umat beragama. Yang ketujuh, tolong menolong dengan yang berupa. Bagaimana cara manusia berinteraksi? Cara manusia berinteraksi yaitu dengan cara berkomunikasi dengan orang lain. Apa manfaat berinteraksi bagi manusia? Berikut contohnya. Manfaat berinteraksi yaitu manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, saat seorang ingin tinggal di lingkungan yang bersih. Ada berapa interaksi sosial? 3. Ada berapa interaksi sosial? 3. Pertama apa? Interaksi antara individu, interaksi antara individu yang kelompok, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi antara individu itu artinya interaksi antara dua orang. Yang Pak Guru bagikan gambar tadi, mana yang termasuk interaksi antara dua orang itu yang disebut interaksi antara individu. Berarti dua orang saja yang pada gambar. Nah, yang kedua, interaksi individu dengan kelompok. Itu antara seorang dengan kelompok. Seperti saya dengan 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Interaksi antara kelompok dengan kelompok itu seperti apa anak-anak? Interaksi antara kelompok dengan kelompok itu seperti apa? Siapa tahu? Ya seperti ini apa? Ini kan gambar seperti apa, orang tahu apa? Seperti apa? Seperti tarik tambang. Itu interaksi antara kelompok. Nah, untuk kelompok 3, kelompok 3 punya masih. Ini manakah yang termasuk interaksi sosial yang antara individu, antara kelompok, antara individu yang mana, antara individu dan kelompok yang mana, dan antara kelompok dengan kelompok itu yang mana? Coba anak-anak semua perhatikan gambar berikut. Gambar A itu termasuk interaksi apa? Siapa tahu? Individu dengan individu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Individu dengan individu. Kalau untuk gambar B itu apa? Individu dengan kelompok. Apa? Individu dengan kelompok. Coba perhatikan gambar C itu apa? kelompok dan kelompok. C, individu dengan. Kelompok. Kalau gambar D apa? Interaksi yang terjadi apa gambar D? Gambar D. Itu dia. Itu gambar D itu apa? Interaksi antara apa? Kelompok dengan kelompok. Berikut, kalau ini gambar ini. Itu apa? Kelompok. Kalau yang gambar yang paling terakhir. Individu dan individu. Setelah itu untuk sudah ya silakan mengerjakan. Yang belum menyelesaikan untuk itu intersosial punya silakan tulis. Contohnya soal apa? Interaksi antara individu contohnya seperti apa yang pada kamu template? Contohnya seperti apa? Sepertinya itu orang apa itu seperti pada gambar. Tulis kembali
kembali contoh interaksi antara individu dan kelompok, antara kelompok dan kelompok. Pada gambar yang tadi kamu tempel itu. Tulis kembali contoh. Sudah, kamu selesai? Nah, oh ini. Nah, betul, bagus. Kelompok satu punya, kelompok dua. Nah, ini tulis kembali. Contoh interaksi antara individu. Seperti apa? Kamu lihat kembali yang tadi. Ya seperti itu kan apa, sedang melakukan apa, bukan tulis di video orang. Nah, ini contoh interaksi itu apa? Orang sementara buat apa? Itu namanya itu contoh, itu bukan interaksi. Tahu dari arti itu lain, itu contoh. Antara itu apa contoh? Oh, contoh seperti saya dengan itu kawan saya sementara bermain bola kami orang sendiri. Itu berarti individu. Contohnya seperti itu, bukan dari semua kepentingan dia. Mana? Ini contohnya apa? Apa ini? Tes oleh kelompok 1. Kepada perwakilan kelompok 1 dimohon maju untuk tampilkan. Mari kita tepuk tangan yang meriah. Mari kita semua mendengar. Kalau jawaban salah, sebentar Pak Guru tanya. Ada yang benar atau salah? Kalau dia Pak ini salah, berani. Mari kita mendengar. Semua perhatikan untuk kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru. Dan selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami. Kewajiban adalah sesuatu harus dilaksanakan atau dilakukan. Hak adalah segala sesuatu sudah harusnya dimiliki hak seseorang sejak lahir. Jika tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Oke, berikut bahasa Indonesia yang lain mendengar untuk bahasa Indonesia si saudara katakan apa? Yang lain perhatikan teman supaya dia bisa punya salah. Ayo bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Dalam pantun. Tentang pantun pembuat. Pantun yang mengandung nasihat. Burung murid, burung kenari, hinggap di dahat, hinggap di pohon sejenak saja. Terus beribadah setiap hari, rajin berdoa, jangan lupa. Makna atau arti pantun. Kita harus terus beribadah, doa jangan lupa. Dan jangan lupa berdoa. Oke, IPS interaksi sosial. Yang lain ingat, kenapa untuk bertanya? Contoh interaksi yang antar individu. Teman ibu dengan anak, ayah dan ibu menyapa tetangga. Contoh interaksi antara individu dan kelompok. Guru dan murid Romo dan teman. Contoh interaksi antar kelompok. Tarik tambang, bola kaki, sepak bola,
bola voli, anti, bola basket, pecah bakti. Oke, mari kita tepuk tangannya meriah. Tepuk semangat. Semangat. Ini semua tidak semangat. Tadi kita semua telah mendengar hasil diskusi dari kelompok 1. Apakah tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3? Tadi teman kita Yandi mewakili kelompok 1 melakukan hasil diskusi dari materi PKN tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab pada bahasa Indonesia, pantun, dan terakhir. Apakah itu benar atau salah? Menurut itu Aurel yang salah. Salah nomor apa? Mana yang salah? Coba Aurel. Nomor 2 IPS tentang apa? Tentang apa? Itu antara individu dengan kelompok. Dia punya individu kelompok, yang dia punya individu kelompok punya. Dia menjawab guru bersama murid-murid, romo atau pastor bersama umat. Menurut mana yang salah di mana? Menurut Aurel. Ini antara individu dan kelompok. Kelompok 3, guru dan murid itu betul termasuk apa? Individu dengan kelompok toh, seperti Pak Guru bersama murid-murid. Berarti dia betul atau salah? Antara individu dengan kelompok. Dan juga pastor kan dia sendiri. Dia berarti dia bersama kelompok umat. Berarti itu apa jawaban itu? Benar toh? Oke, terima kasih. Sekarang beri kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil mereka. Kelompok 2 belum. Mari kita menuju kelompok 3. Kelompok 3. Mana kelompok punya masalah? Nah, silahkan baca itu ini dan apa yang mau tulis dari tadi. Nah, semua perhatikan dulu. Halo. Halo. Ya, tulis setelah selesai tulis, semua perhatikan di papan. Anak-anak semua ada bahan ajar? Semua ada bahan ajar? Sebagai rangkuman di rumah setelah selesai pelajaran ini, tolong sampai di rumah belajar. Kita buat apa? Belajar. Atau bermain? Belajar. Sampai rumah kita buat apa? Belajar. Sampai di rumah kita harus apa? Belajar. Usahakan rangkuman yang telah dibaik oleh Pak Guru itu, kita harus apa? Belajar. Oleh karena itu, anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak Guru menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, halo, halo, halo. Sekarang musim apa? Hujan. Sekarang musim apa? Hujan. Sekarang musim hujan. Kalau saat terus sekolah kita harus bermain di pinggir kali? Iya. Kita harus kemana? Rumah. Kalau seandainya dia pulang dari sini dia bermain di pinggir kali seperti kali Motor Romu, berarti hujan di Neto berarti turun. Mau dia kemana? Bedeng naik. Makanya pada musim hujan ini anak-anak kelas sekolah harus pulang kemana? Rumah. Oleh karena itu, sebelum mari sekarang saat ini memimpin kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra